warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diah Kusumani Utami. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang kedua dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya adalah guru salah satu SMA di Kudus, yaitu SMA Negeri 1 Baik. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran guna memenuhi ujian, yaitu berupa video praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Video pembelajaran saya akan ambil di kelas 11 MIPA 6 dengan materi barisan dan data, submateri barisan geometri. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, minta tolong untuk Devin dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Siapa? Alia. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya. Jaga kesehatan ya, Cak. Karena apa? Karena memang kondisinya ini kalau siang panas, kalau malam kadang hujan, seperti itu kan cuaca tidak menentu. Batuk, pilek itu sangat mengganggu sekali. Walaupun sepertinya cuma batuk, pilek, tapi kan tidur juga kadang tidak nyenyak dan sebagainya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran matematika seperti HP, lalu pelajaran lain disimpan terlebih dahulu. Jadi ada ya, dan kebiasaan HP disimpan dulu. Kita ingat kembali kemarin pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Masih ingatkah kalian dengan barisan aritmatika? Masih. Kalau masih ingat, coba sebutkan pengertian dari barisan aritmatika itu sendiri. Mungkin Vita bisa menjelaskan? Jadi barisan aritmatika merupakan urutan atau susunan bilangan yang memiliki selisih atau beda tetap. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan buat Vita. Oke, kalau contoh dari barisan aritmatika itu apa saja, Fit? Contohnya dari angka 3, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke, dengan beda berapa itu? 2. Oh iya, gitu ya. Masih ingat semua ya? Saya harapkan kalian juga semuanya masih mengingat tentang materi pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kemarin barisan aritmatika, kalau hari ini adalah barisan geometri untuk subtemanya. Sama-sama barisan, tapi beda jenis. Ya, barisan geometri itu bermacam-macam. Ada pola barisan geometri itu bagaimana sih? Lalu contoh barisan geometri itu apa saja? Definisi barisan geometri itu apa? Lalu kalau di aritmatika ciri-cirinya terdapat beda. Kalau di geometri ciri-cirinya ada pada rasio. Lalu kalau tadi Rizka sudah menyebutkan rumus suku ke N barisan aritmatika, kalau di sini nanti kita merumuskan ya suku ke N dari barisan geometri. Nah, kalau tujuan pembelajarannya di sini tidak jauh-jauh beda dengan apa yang kita pelajari tadi ya. Hanya saja di sini
lebih dispesifikkan bahwa peserta didik itu kalian semua ini mampu menjelaskan konsep barisan geometri dengan bahasa yang baik. Seperti tadi kita kan sudah menjelaskan itu konsep barisan aritmatik dengan bahasa yang baik. Nah, saya harapkan untuk hari ini pun kalian tahu maksud barisan geometri itu apa dan dapat mengutarakannya dengan bahasa yang baik pula. Nah, selanjutnya setelah tahu ya barisan geometri itu seperti apa, barisan aritmatika itu seperti apa, kalian mampu membedakan ya jenis soal satu dan soal yang lainnya, apakah merupakan soal barisan geometri ataukah barisan aritmatika. Selanjutnya, nah ini manfaat pembelajarannya. Nah, manfaat pembelajaran yang pertama menghitung pembelahan mikroorganisme, misalnya pada reproduksi bakteri. Sedikit motivasi, sedikit cerita. Dulu waktu Budia SMA, ada teman Budia satu kelas tuh pinter kan, condongnya lebih pinter ke fisika. Dia pernah jadi finalis OSN fisika tingkat apa ya, kabupaten kalau tidak salah. Tapi karena keterbatasan ekonomi, beliau tidak melanjutkan studinya. Jadi setelah SMA langsung kerja. Nah, langsung kerja di sini, dia tuh di kalau tidak salah polytron atau yang berhubungan dengan listrik-listrikan elektro. Saya tanya tuh, kok berbeda sekali dengan basicku. Basicku kan tidak listrik fisika. Loh itu, di situ saya bukan jadi seller, bukan jadi yang menawarkan barang, bukan. Saya bagian belakang, aku di bagian belakang ya. Itu ngapain? Ternyata perusahaan besar seperti itu tidak hanya kita kan tahunya menjual barang elektronik seperti itu. Ternyata anak perusahaannya itu juga ada beberapa yang salah satunya adalah menghitung pembelahan mikroorganisme. Untuk apa? Ya digunakan untuk bahan-bahan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ternyata seperti itu. Terus yang selanjutnya, nah kita sampai di kegiatan dia menjelaskan apa yang kita lakukan dari ini. Mungkin berbeda dengan pertemuan yang lalu. Dari ini saya akan buat kelompok. Ya. Saya akan buat kelompok. Kalau biasanya saya menjelaskan dulu, baru mengerjakan soalnya kan berkelompok gitu ya. Kalau ini kebalikannya, untuk menemukan konsep barisan geometri, saya buat kelompok. Setelah berkelompok ngapain Bu? Mengerjakan aktivitas yang terdapat pada lembar kerja siswa. Nanti saya bagikan ya. Lalu setelah dikerjakan, kalian ngapain? Mempresentasikan. Jadi nanti ada 3 tipe lembar kerja. Selagi kelompok penyaji mempresentasikan, kelompok lain ngapain? Selain memperhatikan, juga memberikan pendapat ya terhadap apa yang telah dipresentasikan oleh teman kalian. Nah, kalau sudah semuanya maju, semuanya mempresentasikan, semuanya memberikan pendapat, kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari saat ini tentang barisan geometri. Itu ya. Tidak usah dipikir terlalu berat ya. Enjoy saja seperti biasanya kita mengerjakan lembar kerja pun secara berkelompok. Ada yang kesulitan bisa tanya ke guru. Oke? Nah, sedikit pertanyaan terlebih dahulu. Belva boleh? Anak Belva? Oke. Belva, dia tanya untuk tipe barisan yang pertama ini itu menggunakan konsep apa? Barisan aritmatika. Kalau yang kedua aritmatika atau tidak? Tidak ya.
kita berjumpa kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Ternyata mudah, bukan? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like dan subscribe untuk video berikutnya. Ada pertanyaan? Belum? Belum? Langsung saja. Kita berkelompok. Dengan pembagian kelompoknya sebagai berikut. Kelompok pertama ada Ardian, Fajar, Alia, Dewi, Sahira, dan Sahia. Kedua ada Devin, Bima, Naim, Belva, Rizka, Abdillah. Silakan berkelompok terlebih dahulu sebelum dia memberikan lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Sudah ya berkelompoknya? Oke, ini kelompok berapa? 1. Ini? 2. Yang di sini kelompok 3. Kurang 1 orang latihan. Ya, nanti diambilkan kursi dulu ya. Kasihan nanti kalau ada kursinya. Ini kelompok 4 berarti. Terus di sana 5. Ini kursi 5. Oke. Ya. Saya tolong tahu sama-sama. Dilihat. Dia membuat 3 jenis LKPD. Dia membuat 3 jenis lembar kerja. Dari kegiatan yang pertama, ya, kalian masing-masing kelompok sudah terima kertas lipat, gunting, penggaris jika diperlukan, dan spidol. Gunanya untuk apa? Nanti aktivitas di situ sudah dijelaskan bahwa masing-masing kelompok akan melipat kertas lipatnya. Kalau perlu digarisi, biar rapi, terus digunting, ya, untuk membedakan atau melaksanakan, ya, apa yang sudah tertuliskan di LKPD tersebut. Ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Nah, nanti jika ada pertanyaan dalam melaksanakan atau mengerjakan LKPD, bisa sambil jalan seperti biasa. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan.
semuanya dalam satu LKPD itu dibahas. Jadi nanti saya suka oh cukup sampai situ saja, nanti dilanjutkan kelompok lain. Nah ya, dia tidak terlalu lama karena pada prinsipnya ya sama ya, konsepnya sama tapi memang soalnya berbeda. Silakan saya minta untuk kelompok yang pertama, mungkin kelompoknya Judan mempresentasikan hasil diskusinya. Mau maju semua atau perwakilan? Semua, oke boleh, tidak apa-apa. Saya bukakan misalnya dulu. Sudah dikirim. Waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang membuka terlebih dahulu? Perkenalkan, kami dari kelompok Sina yang mempresentasikan hasil LKPD di kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Isra Mawakil Bayu, absen 15. Saya Aleta Aulia Profesi, absen 6. Saya Teh Asmara, absen 3. Saya Alif Fadila, absen 10. Saya yang berprestasi absen 34. Dan membenahi seragam Islam. Kemudian dia melihat kekuatan bekas tersebut sehingga menjadi geometri yang sama. Lalu dia melipat kembali kekuatan bekas tersebut menjadi geometri yang sama, sehingga sekarang ada keberangkatan yang sama. Dan melipat dan kekuatan tersebut menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga terdiri dari beberapa bagian yang sama besar. Saya ingin mengetahui banyak tentang hasil pembangunan tersebut. Oke, stop dulu. Stop terlebih dahulu. Adakah yang perlu ditanyakan sampai sini dulu? Sebetulnya ya, dari LKPD kalian yang jenisnya bermacam-macam ya, mungkin dari kelompoknya siapa itu sama. Nah, mungkin kelompoknya Gias, itu kan bentuknya berbeda ya. Bentuknya berbeda, tapi kan intinya kan sama. Ada mungkin yang mau ditanggapi atau sudah sama? Sudah sama. Terus yang berbeda lagi punyanya siapa? Punyanya David? Kan juga berbeda ya LKPD-nya ya. Ada yang mau ditanggapi? Ya, sudah sama? Ya, jadi gitu ya. Tampilannya berbeda, konsepnya pembuatan juga berbeda, tapi intinya sama. Sebetulnya intinya mencari rasio itu apa, Cak? Kalau di sini ya ada U2 per U1, U3 per U2, nanti ada U4 per U3. Intinya adalah mencari rasio itu adalah dari suatu suku dibagi dengan suku yang sebelumnya. Misal kamu ambil suku ke-7, berarti dibagi dengan suku ke-6. Kamu ambil suku ke-4, berarti dibagi dengan suku ke-3. Rasio seperti itu. Jadi ciri khas barisan geometri itu rasio. Ya, perbandingan. Kalau di aritmatika kan beda. Ya, bisa kita bilang mungkin selisih. Tapi kalau di geometri ini ciri khasnya adalah rasio. Dengan rumus tadi, kita mengambil satu suku dibagi dengan suku sebelumnya, atau perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya. Dan rasio itu ini sudah di titik-titiknya belum diisi. Perbandingannya selalu tetap atau sama. Misal 2 ya 2 terus, 3 terus. Kalau tidak tetap berarti itu bukan barisan geo. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Kalau belum
ditulis secara manual, tidak apa-apa. Bisa dimisalkan menjadi A kali R, dan U3 bisa dimisalkan A kali R kali R, U4 A kali R kali R kali R, U5 A kali R kali R kali R kali R, dan U6 A kali R kali R kali R kali R kali R. Bisa dilihat yang sudah dituliskan. Misalkan suku ke-5 adalah U5 dan N adalah 5. U5 sama dengan U4 kali R. U5 sama dengan A kali R pangkat 3 kali R. Maka penyelesaian dari permasalahan sebelumnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N per 1. Nah, ada yang mungkin ditanyakan atau yang merasa kok punya aku beda ya dengan kelompok tersebut, ada nggak? Itu ya, paham ya kenapa kita dapat rasio, kenapa pengalinya 2, itu dari aktivitas yang kalian kerjakan rumah. Oke, yang terakhir kali ada pertanyaan kan? Tidak? Kalau tidak, gitu silakan beri upload untuk kelompok yang kedua. Ya, untuk yang ketiga kelompoknya Faisal boleh maju. Kelompoknya. Untuk yang ketiga, di sini ada tulisan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Ini bukan termasuk bagian barisan dimasuki karena barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Soal nomor 3, setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika banyaknya bakteri mula-mula berjumlah 15, banyaknya bakteri setelah 3 jam adalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penjelasan nomor 3. Tetapi di sini sebetulnya itu 15. Kemudian ditanyakannya itu banyaknya bakteri setelah 3 jam. Di sini diketahui 3 jam itu kan menunjukkan waktu dalam menit itu 180. Nah, untuk menentukan N-nya sendiri, 180 dibagi 30 ditambah 1. Untuk pengerjaannya sendiri dihitung dulu untuk yang pembagian. Jadi 180 dibagi 30 hasilnya 6. Kemudian ditambah 1 jadinya N-nya berjumlah 7. Yang terakhir, kelompok yang terakhir siapa yang belum maju tadi? Kelompoknya Rizky, ya? Mau maju semua atau perwakilan saja? Perwakilan. Oh, kelompok terakhir kelompok yang paling berani, ya, tidak membawa amunisi semua kelompoknya. Yuk. Oh ya, yang maju Eni dan Jaki. Silakan dibaca dulu Jaki soal dan yang diketahui. Dalam 3, data yang diperoleh dari pengamatan geometri dari pada nama untuk barisan geometri. Tidak pada pengamatan dari pertama adalah 3 cm dan pada dari ketiga 12 cm. Apakah di nama tersebut ya? Ini ternyata malah sama ya, simple yang tadi. Tapi kalau untuk yang dibahas oleh dia itu perlu pemahaman yang lebih seperti tadi. Harus ditambah 1 dulu Bu, karena bakterinya sudah diketahui pas pertama. Kalau ini ya pemahaman itu tidak ada. Akan tetapi untuk proses pengerjaannya memang lebih lama, lebih stepnya, langkahnya itu panjang. Memang soal-soal yang saya berikan itu tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah kalian. Jadi nggak soal-soal yang diketahui 5, 25, 125 tentukan U9 itu kan gampang kan, ya kan? Soal-soal yang saya berikan pada LKPD ya, walaupun tidak terberes semua, itu tujuannya adalah memberikan kalian ya agar selalu berpikir kritis dan mampu memecahkan permasalahan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing terlebih dahulu. Berikut untuk kelompok. Oke. Ya, kegiatan hari ini terselesaikan dengan baik dengan semua kelompok dapat maju semua. Saya agak ketar-ketir tadi waktunya seperti tidak cukup.
sebelum ke situ, saya ulangi lagi, adakah pertanyaan dari apa yang telah disampaikan kelompok penyaji atau mungkin konfirmasi tadi Budi yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, semoga apa yang sudah dijelaskan paham, masuk ke dalam renungan kalian. Nah, setelah ini silahkan kembali ya ke tempat duduk masing-masing. LKPD, lalu mungkin file-file yang tadi buat bahan presentasi, lalu kalau kelompoknya Adian tadi menggunakan poster, silahkan dikumpulkan sebagai portofolio kalian ya, untuk penilaian juga ya. Silahkan dikumpulkan, silahkan kembali ke tempat masing-masing, disiapkan selembar kertas untuk mengerjakan untuk orat-oratan ya, karena untuk soal-soalnya saya berikan melalui link Google Form ya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, sebelum kita mulai teks tulisnya, dia mau mengkonfirmasi sedikit apa yang kita pelajari hari ini ya, yang kita pelajari hari ini. Cynthia, kita hari ini mempelajari apa saja sih, Cynthia? Rasio tulisan geometri, rumus UTM tulisan geometri, soal tulisan geometri, soal tulisan bikin algebra tulisan geometri. Oke. Link Google Form saya kirimkan di grup matematika wajib. Silakan dibuka, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 10 menit ya, waktu mengerjakan 10 menit dikerjakan sebisanya. Kita hanya berapa soal itu, 2 soal atau 3 soal itu kan, ada yang mudah, sedang, nggak ada yang sulit. Silakan dikerjakan. Saya lihat beberapa ada yang sudah selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan. I'll send her the hardcover as a gift and hope that you'll take it into her side. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran ya. Waktunya juga sudah habis, malah lebih 1 menit sedikit ya. Untuk pertemuan yang akan datang, karena kemarin sudah barisan aritmatika, hari ini barisan geometri. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang deret aritmatika ya. Rumusnya berbeda, konsepnya pun berbeda. Kalau barisan nanti dipisahkan dengan tanda koma, kalau deret nanti dipisahkan dengan tanda huruf tambah. Tapi kalian juga saya beri tugas untuk mengerjakan PR ya, tugas latihan soal, 2 soal saja ya. Di buku paket kalian nanti juga saya informasikan biasa lewat grup apa yang harus dikerjakan. Dikumpulkan nggak Bu? Ya dikumpulkan, tapi waktu pertemuan selanjutnya saja. Seperti biasa nanti tidak usah dikumpulkan, nanti dia keliling untuk ngecek